Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mulia Motor, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Sebelum saya mulai ke video ini, saya doakan dulu sahabat semua. Semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah SWT. Semoga sahabat semua disehatkan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkah. Oke, sahabat semua, untuk di pagi hari ini ada bison yang sangat lemot sekali. Nah, ini karburatornya saya sudah buka. Bison karburator vakum ya. Nah, untuk di karburator vakum sering sekali terjadi lemot seperti itu ya. Nah, ini karburatornya saya sudah buka. Kita akan bahas di sini tentang karburator vakum untuk di bison. Oke, sahabat semua. Nah, ini karburatornya untuk di bison. Karburatornya masih ori di sini. Ini karburator vakum, saya bahas dulu sedikit di sini. Saya jelaskan sedikit tentang penarikan dari jarum skep. Ya, untuk jarum skep di karburator, untuk penarikan jarum skep di karburator vakum ini adalah sistem vakum, namanya sistem vakum ya, penarikan dari udara, tidak dari tali gas atau kabel gas ya. Ini ditarik hanya untuk membuka koin di sini. Nah, ketika koin ini ditarik naik ke atas seperti itu, secara otomatis jarum skep atau piston skep ini akan naik sendirinya sebanyak apa kita membuka dari koin ini. Dia akan mengatur sendiri sebanyak itu pula nantinya piston skep ini naik. Ya, jadi artinya di sini sangat berfungsi sekali per di sini. Per dan karet vakum di sini sangat berfungsi sekali. Kalau bocor sedikit pun nanti naiknya piston skep ini akan terhalang atau akan menjadi lambat. Tidak akan sesuai dengan penarikan koin di sini. Nah, yang akan saya jelaskan di sini dengan sahabat semua, sering sekali saya lihat di sini di motor-motor Matic ya yang menggunakan karbu vakum. Itu pernya dipotong. Sebenarnya pemotongan per itu adalah kesalahan yang sangat besar sekali ya sahabat semua. Karena apa? Karena per itu sudah diukur kekuatannya, tegangannya sesuai dengan penarikan dari koin gas di sini. Nah, kita lihat di sini. Tadi saya sudah rasakan di sini. Nah, ini saya sudah rasakan lambat sekali turunnya ya. Nah, itu lambat sekali turunnya. Nah, ketika lambat turun seperti ini atau nanti saat digas dia nyangkut di atas ya, nyangkut seperti itu, motor akan menjadi berebet dan akan menjadi lemot. Karena apa? Karena tidak sesuai bukaan dari koin ini dan minyak yang diberikan oleh jarum skep di sini. Ya. Jadi itu fungsi dari per itu sangat penting sekali. Jadi kalau bagi saya mungkin per itu tidak boleh dipotong ya, tidak boleh dipotong. Kalau seandainya nanti motornya lemot atau piston skep ini lambat naiknya, berarti ada kesalahan lain ya, berarti ada kesalahan lain, tidak masalah di pernya. Jadi oke, kita lihat di sini. Ini saya yakin ini sudah dipotong ya, karena ini lambat sekali turunnya ya. Oke, kita buka. Nah, benar ya sahabat semua. Biasanya untuk per di sini, untuk di bison ini sangat panjang sekali. Ini sudah menjadi seperti ini. Ini palingan tinggal 10 cm saja ya, nggak sampai 10 cm ya, palingan sekitar 5 cm. Ini sudah satu kesalahan ya sahabat semua. Jadi piston skep ini lambat turunnya, dia nyangkut di atas ya, nyangkut di atas seperti ini. Terus bukaan dari koin dari gas ini tidak seimbang dengan bukaan dari piston skep. Kenapa dipotong ini? Kemungkinan piston skep ini lambat naik ya, lambat naik. Kalau piston skep ini lambat naik, berarti masalahnya ada di piston skep ya. Berarti ada masalahnya di piston di sini. Apa masalah di piston skep di sini? Nah, masalah di piston skep di sini terjadi adanya karbon-karbon yang menempel di piston skep sehingga membuat piston skep ini menjadi seret ya. Atau filter udara yang sudah kotor, atau filter udara yang sudah disobek sehingga debu itu masuk ke dalam, menempel di piston skep sehingga piston skep ini menjadi seret.
Jadi itu penyebab dari piston skep ini lambat naik dan lambat turun. Nah, jadi sangat disayangkan kalau per ini sudah dipotong-potong seperti ini ya sahabat semua. Nanti ini per kita ganti dan kita kembalikan seperti semula. Permasalahan itu ada di piston skepnya ya. Piston skep yang sudah kotor, ada karbon-karbon yang menempel di sini, itulah yang menyebabkan piston skep ini menjadi seret. Itu ya sahabat semua, sedikit saya jelaskan tentang karburator vakum dan per yang dipotong. Nah, jadi di sini saya jelaskan sedikit solusi untuk piston cap yang sudah banyak menempel karbon-karbon di sini. Nah, itu boleh kita ambil pakai amplas yang halus ya, amplas 1000 atau yang 2000. Kita amplas sedikit saja di bagian di sini, jangan terlalu mengamplasnya ya, atau cukup kita bersihkan saja di sini karbon-karbonnya, nanti piston skep ini akan lancar kembali. Intinya di situ adalah filter udara ya, filter udara jangan sampai disobek, jangan sampai tidak pakai filter udara, dan itu yang akan menyebabkan piston skep ini terhalang untuk naik dan turun. Oke, sahabat semua, jelas. Nah, di sini kita coba akali, kita coba bersihkan di bagian di sini, lalu nanti kita pasang. Saya rasa ini motor sudah jelas. Saya rasa nanti motor ini akan baik. Oke, terus di sini saya jelaskan sedikit lagi tentang karet. Nah, karet, apabila karet di sini bocor, itu juga akan menghalangi, akan memperlambat naiknya dari piston skep ya, bukan memperlambat lagi, bahkan bisa-bisa piston ini tidak sanggup untuk naik, karena naiknya piston ini seperti yang saya katakan tadi tergantung dari tarikan udara atau hisapan udara, atau itu yang dikatakan terjadi vakum di sini akan ditarik, terjadi hisapan vakum dan piston skep ini akan naik ke atas seperti itu ya. Jangan sampai ada yang bocor, lalu harus kita periksa seperti ini, kita cari. Biasanya saya sering menemukan bahwa karet di sini menjadi bocor dan karet di sini kaku ya. Nah, untuk di Matic Mio atau Beat itu sering sekali saya menemukan karet vakum ini kaku ya, kaku. Nah, karet vakum yang kaku itu juga bisa membuat piston skep ini lambat untuk naik ke atas. Nah, ini karetnya masih bagus, lentur, baik, dan tidak ada yang bocor. Jelas masalahnya ada di per skep ini ya. Oke, sahabat semua, jadi itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan di sini untuk masalah karburator vakum yang dipotong pernya. Jangan sekali sahabat semua melakukan pemotongan per di sini. Bila piston skep ini lambat naik, berarti ada masalah lain. Lakukan pembersihan di saluran-saluran hisap dan di piston skepnya. Oke, sahabat semua, mungkin itu saja dulu dari saya tentang penjelasan tentang video singkat ini, penjelasan tentang karburator vakum ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat semua, ini kita buka ya. Saya perlihatkan pembersihannya dengan sahabat semua. Kita bersihkan semuanya di sini. Ini ya, setelah kita cuci pakai pertalit seperti ini, semuanya kita bersihkan pakai pertalit ya, lalu kita bersihkan pakai Carbuclean ya, Carbuclean agar sisa-sisa karbon ya yang menghitam di bagian dalam karburator itu untuk saluran-saluran kecil di bagian dalam di sini. Bila kita semprot pakai Carbuclean itu, dia akan luntur dan mencair, sehingga bagian-bagian dalam di sini akan bersih ya. Dengan bersihnya saluran-saluran kecil di bagian dalam di sini, nah daya tarik atau daya hisap untuk vakumnya akan lebih sempurna. Oke, sahabat semua, kita lakukan pembersihan menggunakan Carbuclean.
Nah, ini dia sahabat semua. Jadi ketika kita bersihkan menggunakan karbu clean seperti ini, semuanya menjadi mengkilap ya, bersih. Nah, untuk di piston scape seperti ini, bila karbon-karbon di sini tidak terlalu membandel, cukup kita semprot dengan karbu clean ya, tapi jangan sampai mengenai karet di sini ya. Tapi untuk lebih aman, sebaiknya diamplas saja ya, diamplas saja. Jadi di sini jangan sampai kena karbu clean. Bila kena karbu clean di sini, nanti karet ini bisa melar ya. Lalu kita amplas saja dengan cara menarik seperti ini ya, atas bawah seperti itu. Gunakan amplas yang paling halus ya, atau bisa digunakan amplas yang sudah terpakai. Nah, gosoknya jangan, dan menggosoknya jangan putar seperti ini ya, tarik atas bawah sedikit saja ya, seperti itu. Jangan terlalu banyak, nanti piston scape-nya akan menjadi terkikis. Kalau terkikis nanti bisa saja nanti piston scape ini menjadi tertahan, turunnya miring atau naiknya miring. Oke, ada juga pertanyaan, karet itu apa tidak melar terkena pertalit? Nah, kalau hanya sekedar mencuci seperti ini, dia tidak akan melar. Karena apa? Karet ini juga sudah terbuat dengan karet yang tahan bahan bakar ya. Oke, lalu kita keringkan. Karet itu melar apabila terendam di dalam bahan bakar ya, atau di dalam pertalit atau bensin. Kalau hanya sekedar mencuci seperti itu, karet ini tidak akan melar. Oke, sahabat semua, ini kita bersihkan semuanya dengan angin, lalu kita pasang. Nah, untuk di jarum, untuk di pilot jet dan main jet, ini juga harus kita bersihkan menggunakan karbu clean seperti ini. Ya, tembak dari sini dan tutup atasnya seperti ini agar semua lubang teraliri oleh karbu clean ini. Nah, oke, semuanya kita bersihkan, lalu kita pasang. Saya perlihatkan dengan sahabat semua nanti saat digas seperti apa piston scape-nya itu naik ke atas.
Nah, untuk di karet di sini, bila meragukan boleh sahabat berikan lem di bagian di sini ya, bagian bibir di sini sedikit saja ya. Kalau kalau tidak meragukan tidak usah diberikan lem. Ya, sepertinya ini karet masih bagus, jadi saya tidak perlu berikan lem. Nah, untuk di pernya ini masa saya ganti ya, kita cari per yang lebih panjang dari ini. Kita ganti per yang aslinya lagi. Oke, sahabat semua, saya sudah cari pernya tapi tidak saya temukan per ya. Per ini saya tarik saja ya, sahabat semua ya. Saya tarik untuk lebih panjang ya. Itu bisa juga kita lakukan hal seperti itu untuk mendesak. Nanti kita cari yang baru, bila dapat nanti kita akan kabari pemilik motornya, kita tekar pernya lagi ya. Nah, ini sudah panjang ya sahabat semua ya. Nah, seperti itu. Nah, ini saya rasa ini sudah cukup ya panjangnya. Kita coba dulu seperti apa nanti. Pastikan bagian di sini memang tidak terjepit ya, terjepit dan tidak bocor. Bagian tepi dari karet vakumnya harus benar-benar merapat. Oke, kita pasang ya sahabat semua ya, kita lihat nanti seperti apa bro. Nah, ini kita coba ya. Nah, itu sudah langsung turun. Nah. Oke, kita langsung saja pasang. Apanya? Kemarin kemana? Nanti kerja. Iya. Oke, ini sudah terpasang ya sahabat semua. Sudah terpasang karbunya. Ini filter udara juga sudah kita bersihkan. Nah, ini filter udaranya masih bagus, tidak ada yang koyak. Kita akan coba hidupkan dulu motornya. Saya akan perlihatkan seperti apa nanti piston escape-nya itu naik ketika kita gas. Ya, ini filter masih belum saya buka, jadi suaranya ada kedengaran suara di sini.
sepertinya langsamnya bagus. Oke, saya perlihatkan dengan sahabat semua ketika kita tarik gas. Dia akan sama naiknya ya. Dia akan sama naiknya dengan tarikan gas ya. Kita lihat di sini dan kita lihat dari piston skate. Akan sama naiknya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi pegas itu sangat penting sekali bagi karburator ini, karburator vakum, karena untuk mendorong dari piston skate-nya turun. Oke, teman-teman, jadi seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.